Soal yang pertama, inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris, discovery dan invention. Menurut pendapat saudara, berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut, innovation, discovery, atau invention, dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi? Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Pada perkembangan zaman saat ini, istilah yang banyak digunakan dalam menyatakan suatu penemuan dalam pendidikan itu banyak digunakan istilah discovery atau invensi, yang mana dua istilah tersebut memiliki makna yang sama, yakni ditemukannya suatu hal yang baru, yang mana hal baru tersebut kemungkinan sudah ada sejak lama dan baru ditemukan atau diketahui, atau memang suatu yang baru tersebut memang ada tapi belum ada yang mengetahuinya. Karena suatu tujuan tertentu, maka dibuatlah suatu yang benar-benar baru yang disebut dengan discovery atau invensi. Discovery adalah penemuan suatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi baru diketahui orang. Invensi atau invention secara bahasa berarti penciptaan, penemuan, hasil penemuan, pendapatan. Invensi adalah penemuan suatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, ataupun model pakaian, dan sebagainya. Hubungan dari pengertian inovasi, invention, dan discovery dapat dijelaskan juga bahwa inovasi dilihat dari bentuk atau wujudnya. Suatu yang baru itu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Sedangkan dilihat dari maknanya, suatu baru itu bisa benar-benar baru yang tercipta sebelum, yang kemudian disebut dengan istilah invention, atau dapat juga benar-benar baru sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang lain, kemudian disebut dengan istilah discovery. Jadi dengan demikian inovasi itu dapat terjadi melalui proses invention atau melalui proses discovery. Menurut M. Rogers dalam buku Udin Saifuddin mengatakan bahwa sebuah inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dirasa baru bagi seorang atau unit dari adopsi. Sedikit sekalian sehubungan sepanjang dan menyangkut tingkah laku manusia. Baik ide itu secara objektif baru yang diukur dari rentang waktu sejak pertama kali digunakan atau ditemukan. Corak yang dirasa baru dari ide tersebut menentukan reaksi seseorang. Jika ide tersebut kelihatan baru bagi seseorang, maka itu adalah inovasi. Soal yang kedua, uraikan dan deskripsikan salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Model proses inovasi pendidikan yakni ada 3. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan diskusi. Model ini merupakan permulaan bahwa setiap orang memerlukan perubahan dan unsur pokok perubahan. Yang kedua, model pengembangan organisasi, yakni berorientasi pada organisasi, yang mana model ini berpusat pada sekolah. Yang ketiga, model konfigurasi atau disebut dengan sebagai teori difusi. Model ini merupakan model pendekatan secara konferensif untuk mengembangkan strategi inovasi. Pada ketiga model tersebut yang saya pilih yakni model pengembangan organisasi, yang mana pada model pengembangan organisasi ini berpusat di sekolah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolahlah yang memberikan pembelajaran bagi anak untuk menemukan hal-hal baru di bidang pendidikan. Soal nomor 3, perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan.
Berbagai inovasi yang dapat dilakukan dengan tujuan agar pendidikan dapat berdaya guna dan berhasil. Akan tetapi dalam pelaksanaan inovasi itu sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga mempunyai implikasi positif bagi kemudahan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak ada suatu inovasi pun yang bisa dianggap paling benar sepanjang belum dapat dibuktikan efektivitas dan efisiensinya terhadap hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap inovasi harus terus dilaksanakan sampai berhasil. Yang ketiga, inovasi selalu diwarnai dengan ketidakpastian mengenai efektivitasnya terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa inovasi yang berhasil di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat yang lain. Yang keempat, inovasi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan baik pada sektor pendidikan formal, non-formal maupun informal pada segala macam bentuk, jalur, dan jenjang pendidikan yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan. Soal nomor 4, kalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal baru dan yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena kita melihat output pendidikan kita sekarang dengan 20 tahunan yang lalu. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang mana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan dirubah menjadi kurikulum 2013. Meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa kurikulum 2013 diutamakan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah bertaraf internasional. Terjangkaunya distribusi buku juga menjadi syarat terhadap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 ini fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang dilandasi pendekatan ilmiah. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menitikberatkan kepada hubungan antara proses belajar dan rasa syukur pada pemberian Tuhan yang Maha Kuasa pada manusia yang diberi berkat untuk mengelola alam ini, khusus mengacu pada proses belajar mengajar yang dimulai dengan mengamati, menanya, menalar, dan mencoba atau mencipta. Musliar Kasim selaku Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa kurikulum 2013 lebih menitikberatkan pada praktik daripada hafalan, karena selama ini siswa banyak terbebani oleh hafalan yang justru dinilai kurang membutuhkan kreativitas. Melalui kurikulum 2013 ini, pemerintah ingin mencetak anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Dalam kurikulum 2013, setiap siswa dididik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mautia Hatta mengatakan bahwa kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mencetak karakter generasi kualitas cinta tanah air dan bangsa. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menonjolkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran hingga generasi masa depan tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berkualitas. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang menolak penerapan kurikulum 2013 ini. Perubahan kurikulum dinilai sangat mendadak dan cenderung dipaksakan. Bahkan ada yang berpendapat kurikulum ini kurang fokus sebab menghubungkan dua mata pelajaran yang memiliki substansi pokok yang berbeda. Walaupun mata pelajaran akan diajarkan dibuat lebih sederhana, namun tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa akan semakin menurun karena mata pelajaran tersebut tidak dibahas secara utuh dan dibuat secara terpisah-pisah.
Soal nomor 5, konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensinya bagi baik langsung ataupun tidak langsung. Konsekuensi pada inovasi yakni adanya perubahan yang sering terjadi pada suatu individu atau sistem sosial untuk menghadapi dan menolak inovasi. Contohnya yakni dalam proses mengajar di dalam kelas, seorang guru memberikan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang sering digunakan di kelas, yang sesuai dengan keadaan sekolah. Namun, seorang guru tiba-tiba mengganti suatu model pembelajaran tersebut ke model pembelajaran yang baru, yang tidak atau belum diketahui di sekolah tersebut. Konsekuensinya yakni yang pertama, konsekuensi langsung. Pada suatu inovasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi individu atau sistem sosial, maka dalam perubahan inovasi harus dilihat terlebih dahulu konsekuensinya. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang baru tidak langsung memberikan pengaruh pada perubahan sosial. Soal nomor 6, coba saudara uraikan dengan baik bagaimana peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar pendidikan. Guru menuntut peran sebagai teladan atau panutan bagi peserta didiknya. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Profesionalisme merupakan suatu sikap dari seorang profesional. Artinya, sebuah yang termasuk menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Dan kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Artinya, guru yang melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang berkompeten dan profesional. Yang terakhir, sebagai calon seorang guru, Anda berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar dapat mewujudkan pembelajaran yang inovasi sesuai standar proses dalam kurikulum 2013. Coba saudara uraikan secara baik penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Yang pertama yakni meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik di dalam kelas. Ketika siswa terdistraksi, ia pun tidak bisa mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, siswa dapat belajar dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-teman di kelas. Yang kedua yakni pembelajaran berbasis permainan, suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game, disebut dengan game based learning atau GBL atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswa, GBL tidak hanya bermain tapi juga memberi penghargaan agar siswa dapat terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis komunitas. Fungsi jejaring sosial tidak hanya untuk menghubungi orang jauh, namun bisa juga digunakan untuk masuk ke dalam komunitas belajar.